Keberadaan pasukan khusus atau sering disebut sebagai pasukan elit dalam suatu negara adalah suatu keharusan. Kondisi gawat seringkali membutuhkan penanganan yang lebih dari sekedar pasukan atau prajurit militer reguler. Di era modern, kita mengenal Special Air Service dari Inggris atau Navy SEALs dari Amerika Serikat dan Kopassus dari Indonesia. Tapi tahukah kalian, pasukan khusus yang dibentuk melalui sistem perekrutan dan pola akademi terstruktur pertama kali diperkenalkan oleh dinasti Utsmaniyah. Di episode ini, Kilas Balik akan mengupas tuntas pasukan khusus dinasti Utsmaniyah yang dikenal dengan nama Janissary ini, khusus untuk kalian. Janissary atau Yenisri dalam bahasa Turki bermula pada masa pemerintahan Sultan Murad pertama di akhir abad ke-14. Awalnya, mereka terdiri dari pemuda Kristen yang direkrut melalui devshirme, diislamkan, dan dilatih untuk militer. Mulanya sebagai pengawal Sultan, Janissary berkembang menjadi kekuatan militer dominan dengan peran politik yang signifikan. Mereka tak hanya infanteri, tetapi pasukan serbaguna dalam kampanye Utsmaniyah. Penting dalam sejarah, Janissary ikut dalam perebutan Konstantinopel pada 1453, mengakhiri Kekaisaran Bizantium. Keberhasilan mereka melawan Safawi dan Habsburg semakin memperkokoh reputasi militan dan terampil mereka dalam pertempuran. Perekrutan Janissary melibatkan sistem devshirme, kontroversial namun strategis. Anak laki-laki Kristen usia antara 8 sampai 18 tahun diambil dari provinsi Kristen. Keuntungan sistem ini termasuk kesetiaan yang kuat kepada Utsmaniyah karena rekrutan berasal dari keluarga miskin atau panti asuhan. Kesultanan memanfaatkan kurangnya sumber daya keluarga miskin, membentuk Janissary sesuai kebutuhan. Selama pelatihan, Janissary menerima lebih dari sekadar pendidikan militer. Mereka dikenal karena pengetahuan mereka di berbagai bidang lain, termasuk sains, sejarah, dan sastra. Hal ini menciptakan pasukan yang memiliki kemampuan komplit yang tidak hanya mampu melaksanakan strategi militer, tetapi juga memahami dunia di sekitar mereka dan beradaptasi dengan perubahan zaman. Pendidikan dalam sistem Janissary tak sekadar pengetahuan, melainkan penekanan pada kualitas kepemimpinan. Para perwira atau cahnedar tidak hanya terampil secara militer, tetapi juga memahami politik, diplomasi, dan nuansa budaya. Sistem ini menciptakan pemimpin yang tidak hanya tangguh di medan perang, tetapi juga cakap dalam diplomasi dan kepemimpinan politik. Janissary membuktikan keunggulannya dalam pertempuran Nicopolis 1396 menjadi kunci kemenangan bagi Kesultanan Utsmaniyah. Dipimpin oleh Sultan Bayezid pertama, pasukan Utsmaniyah menghadapi koalisi Eropa yang terdiri dari Prancis, Hongaria, dan Burgundi. Meskipun koalisi memiliki pasukan lebih besar, kekurangan pelatihan dan koordinasi membuat mereka tunduk pada disiplin dan keahlian Janissary. Kemenangan ini menegaskan reputasi pasukan Utsmaniyah sebagai kekuatan militer yang tak terbantahkan di Eropa, menandai pencapaian penting dalam sejarah kesultanan.
pertempuran Mohacs pada 29 Agustus 1526 menjadi titik penting dalam perluasan Kesultanan Utsmaniyah ke Eropa Tengah. Dipimpin oleh Sultan Sulaiman yang Agung, Utsmaniyah menghadapi tentara Hongaria di bawah Raja Louis II. Meskipun lebih banyak dan terlatih, tentara Hongaria tak mampu melawan keahlian pasukan Janissary. Kemenangan ini membuka pintu bagi ekspansi Utsmaniyah di Eropa Tengah dan memicu dominasi mereka di wilayah tersebut. Janissary dengan statusnya sebagai pejuang terdidik memiliki pengaruh besar di luar medan perang. Seiring waktu, mereka mendominasi lanskap politik Kekaisaran Utsmaniyah. Pengaruh mereka melibatkan intervensi dalam diplomasi dan kebijakan negara. Kesetiaan kepada sultan dan keahlian militer membuat mereka menjadi kekuatan politik yang tak bisa diabaikan. Seringkali mereka memengaruhi keputusan politik demi keuntungan mereka sendiri. Kekuatan politik mereka adalah pedang bermata dua bagi Kekaisaran Utsmaniyah. Kemenangan, rasa takut, dan hormat regional meningkatkan rasa percaya diri Janissary. Kekuasaan mereka, sayangnya, membawa dampak negatif. Kurangnya disiplin mendorong korupsi dan campur tangan politik melemahkan efektivitas mereka di medan perang dan merusak reputasi yang dibangun dengan hati-hati. Pada awal abad ke-19, Sultan Mahmud II mencoba mengatasi masalah ini dengan reformasi militer dan administrasi dikenal sebagai reformasi Tanzimat. Namun, Janissary menolak dan memberontak melihat reformasi sebagai ancaman terhadap kekuasaan dan hak istimewa mereka. Pemberontakan ini mencerminkan keruntuhan mereka dalam menghadapi perubahan dan reformasi. Antara 1826 dan 1828, Janissary memberontak melawan Sultan Mahmud II dan reformasinya. Dengan tekad yang kuat, Mahmud II menghancurkan pemberontakan Janissary dengan kekerasan. Korps yang pernah kuat itu dibubarkan dan banyak anggotanya dieksekusi atau dipenjara. Peristiwa ini menandai akhir era Janissary, menutup babak penting dalam sejarah Utsmaniyah. Warisan Janissary menggema selama berabad-abad, melebihi era Utsmaniyah dan mencapai dampak yang luas di berbagai bidang. Pengaruhnya terlihat dalam budaya Utsmaniyah, struktur militer global, hingga membentuk wajah Turki modern. Sebagai pelopor metode pelatihan militer, disiplin, dan adaptasi terhadap teknologi, Janissary memengaruhi sistem militer di seluruh dunia. Konsep pasukan berdiri yang mereka terapkan menjadi ciri khas yang mempengaruhi taktik dan strategi militer. Meskipun resmi dibubarkan pada awal abad ke-19, warisan Janissary tetap hidup dalam Turki modern. Identitas Turki terpahat oleh jejak mereka, dan memori mereka terus dihormati melalui narasi sejarah, literatur, dan budaya yang sampai pada kita saat ini.